Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang Kerajaan Mataram, Medang, dan Kediri. Pada materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Selamat menyimak dan semangat! Oke, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dan dinasti yang silih berganti. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Hal ini terlihat dari Prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa akan kaya akan padi dan emas. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Yang pertama, pemerintahan dipimpin oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Yang kedua, pemerintah dipimpin oleh keluarga Sailendra yang menganut agama Buddha berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sanjaya tertera dalam Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi.
Adapun raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sailendra tertera dalam prasasti Ligor, prasasti Nalanda, dan prasasti Klura. Pecahan tersebut tidak berlangsung lama. Rakai Pikatan dan keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Pramuwardhani dari keluarga Sailendra. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, Pramuwardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sepeninggal Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Dyah Balitung. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya yaitu Raja Daksa tahun 910 sampai 919 Masehi, Raja Tulodong tahun 919 sampai 924 Masehi, Sri Maharaja Rakai Wawa tahun 924 sampai 990 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Rakai Wawa terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Melihat situasi kerajaan yang tidak aman, Empu Sinduk sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawa memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Selain terjadinya bencana alam disebabkan oleh serangan-serangan dari Sriwijaya ke Mataram, hal ini mengakibatkan Mataram kuno makin terdesak ke wilayah timur. Ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Komplek Candi Dieng, Komplek Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Adapun keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang berasal dari Kerajaan Mataram yang pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur setelah terjadi bencana alam meletusnya Gunung Merapi. Empu Sindok yang memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur selanjutnya mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana menggantikan Dinasti Shailendra. Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk, Prasasti Ladang dan Prada, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti
Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Ganda Putih. Sumber yang lain adalah berita dari India dan Cina. Pendiri Kerajaan Mataram di Jawa Timur adalah Empu Sindok, sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah tahun 929 sampai 948 Masehi. Setelah Empu Sindok meninggal, ia digantikan oleh anak perempuannya bernama Sri Isana Tunggawijaya. Ia menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makuta Wangsawardhana yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Sri Makuta Sawardhana digantikan oleh Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama. Berdasarkan berita dari Cina, disebutkan bahwa Dharmawangsa tahun 990 Masehi mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Akan tetapi, upaya ini mengalami kegagalan. Tahun 1016 Masehi, Oma Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan kerajaan Sriwijaya. Serangan ini terjadi pada masa Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana dari Bali. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja termasuk Dharmawangsa sendiri. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri. Bersama seorang pengikutnya yang bernama Narotama, Airlangga bersembunyi di Wonogiri atau hutan gunung dan hidup sebagai seorang pertapa. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha. Raja Airlangga segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala dari India. Selanjutnya tahun 1037, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Pada tahun 1042, Airlangga menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya yang bernama Sang Rama Wijaya Tunggaldewi. Namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Selanjutnya Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan
kota Daha, dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang banyak bergantung kepada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi saingan berat bagi Kerajaan Medang karena waktu itu Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Laut India, Indonesia, dan Cina. Hal inilah yang menyebabkan Raja Dharmawangsa berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Pelabuhan Ujung Galuh kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai, banyak perdagangan asing singgah di pelabuhan itu seperti pedagang dari India, Kamboja, dan Campak. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Airlangga, ke pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kalibrantas diperbaiki. Selain itu, dibangun sawah-sawah penduduk dan mencegah luapan Kalibrantas yang mengganggu aktivitas perdagangan. Bidang sastra juga mendapat perhatian. Masa pemerintahan Dharmawangsa, Kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Empu Kanwa, mengubah Kitab Arjuna Wiwaha. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kalibrantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putrinya. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan setelah Airlangga wafat tahun 1049 Masehi. Terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Perang ini berakhir dengan kekalahan Jenggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Pandegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri yaitu Jayawarsa, Jayabaya, Gandara, Kamaswara, dan Kertajaya. Pada masa Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Masa pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Baru pada tahun
1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Setelah itu, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Dalam perdagangan, benda-benda yang diperdagangkan antara lain adalah emas, perak, gading kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni pada masa kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Baratayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Semaradana, dan Kitab Lubdaka. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Akhirnya, Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Oke, semangat kebangsaan selalu dikumandangkan untuk kalian para generasi penerus bangsa. Nasionalisme, religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan banyak hal yang menjadi dasar sebagai penguat untuk menjadikan suatu bangsa yang maju. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.